Halo bos. Cewek-cewek. Semua orang ada di sini. Kamu mau yang mana? Kenapa kamu masih berdiri di sana? Cepatlah dan layani dia. Itu. Sebenarnya yang ingin saya tanyakan adalah, ada yang punya. Bersedia pulang bersamaku. Berpura-pura menjadi pacarku. Kalau begitu, aku harus menenangkan orang tuaku saja. Kau bajingan kecil. Kamu datang ke KTV. Mencari cinta. Ya? Mereka meremehkan etika profesional kami. Hajar dia. Ba 82. Kamu punya pembantu, kan? Anda beruntung hari ini. Aku akan membiarkanmu pergi. Menarik. Terima kasih, wanita cantik. Terima kasih kembali. Saya dengar. Apakah Anda menyewa seseorang untuk berpura-pura menjadi pacar Anda? Apa pendapatmu tentangku? Cantik, cantik. Namun bagi seseorang selevel Anda, pasti sangat mahal. Saya tidak punya banyak uang. Kembali, lupakan saja. Saya juga sedang mencari seseorang. Berpura-pura menjadi pacarku dan pulang bersamaku. Saya bisa melakukannya secara gratis. Kita masing-masing mendapatkan apa yang kita butuhkan. Aduh 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 aduh. Sesederhana itu. Dan kamu tidak bisa menarik kembali kata-katamu. Ayo pergi. Pergi ke rumahmu dulu. Kamu, Suting Luan. Aku lebih suka pria ini menjalin hubungan. Tidak ada satupun dari mereka yang bersedia memenuhi perjanjian pernikahannya denganku. Kita lihat saja hari ini. Mengapa Anda memilih pria ini? Ahran akan segera. Aku membawa pacarku pulang. Mengumpulkan. Kemudian, kami menemukan Aran. Memiliki tubuh Dao yang murni dan jernih. Lahir dengan penampilan seorang kaisar abadi. Tetapi, hanya ketika bintang Phoenix merah bergerak. Baru setelah itu, penguncian wilayah dapat dicabut. Semua budidaya. Untuk mencegahnya. Setelah mengetahui situasi saya yang sebenarnya. Tersesat. Saat itulah kita. Sebuah pilihan yang dibuat karena kebutuhan. Tersembunyi di sini. Di dalam sebuah desa pegunungan kecil. Sekarang, dia punya pacar. Selama wanita ini, dia adalah pasangan yang cocok untuknya. Lalu kita bisa. Tidak lagi menyembunyikan identitas mereka. Aduh. Akhirnya. 68.145 68 45. Ini rumahku. Ini agak mendasar. Mohon tidak keberatan. Bagaimana itu bisa terjadi? Tempat ini sangat sepi. Aku sangat mencintai. Seperti pantatku. Suting Luan. Anda, putri tertua yang bermartabat dari keluarga Su di ibu kota. Anda akan menyukai ini. Tempat terkutuk. Hal ini dikatakan. Apakah Anda sendiri mempercayainya? Hal ini dikatakan. Apakah Anda sendiri mempercayainya? Percaya atau tidak, itu terserah Anda. Ngomong-ngomong, aku. Dia tetap tenang dan kalem. Sayang, cepat masuk. Paman dan bibimu akan segera menjadi tidak sabar. Berharga. Oh, bukan itu. Sangat bagus. Saya ingin melihat. Beritahukan orang tua Anda tentang hal ini. Apakah kamu masih bisa sekuat itu? Orang tua. Ini. Halo Paman dan Bibi.
Aku pacarnya Ranran. Nama saya Suting Luan. Anda bisa memanggil saya Luan saja. Lihat, gadis kecil ini sangat cantik. Ah, Luan telah tiba di sini. Rasanya seperti pulang ke rumah. Jangan malu. Berjalan. Terima kasih, Bibi. Tidak. Apakah saya anak biologisnya? Ah, Luan, di daerah pedesaan kami. Berbeda dengan apa yang kalian orang kota lakukan. Tidak ada sesuatu yang istimewa untuk dimakan. Mereka semua berlari mendaki gunung. Berenang ke dalam air. Makanan sederhana ini. Tolong jangan meremehkannya. Apa yang perlu dikeluhkan? Aku sudah memakan ini sejak aku masih kecil. Saya tidak pernah mengeluh. Kamu anak nakal. Ah, Luan adalah seorang gadis yang tumbuh di kota. Wajar jika tidak menyukainya. Ah, Luan, ikan gabus rebus ini. Itu makanan kesukaan Ranran. Cobalah. Kalau begitu saya tidak akan sopan. Energi spiritual yang melimpah. Tulang naga terlihat sepenuhnya. Tante, apakah Anda yakin ini ikan loah? Bagaimana cara melihatnya? Dengan naga yang jatuh akan naik. Mereka tampak persis sama. Naga jenis apakah ini? Ini aku. Ikan loah yang sudah saya makan sejak kecil? Itu masuk akal. Naga yang jatuh dalam tahap asension memiliki kultivasi yang luar biasa. Dan jumlahnya sedikit. Bagaimana mungkin itu bisa dikendalikan oleh manusia? Taruh di meja makan sebagai hidangan. Saya mungkin salah membacanya. Anda salah membacanya. Itu ikan loah yang besar. Ya, ya, ya. Menghabiskan. Makanan tidak akan terasa enak jika dingin. Sup sudah datang. Paman Tang, kamu orang yang sibuk. Apa yang membawa Anda ke sini hari ini? Ini bukan utara. Menghapus. Bukan berarti bisnis di utara buruk. Saya akan beristirahat di rumah saja. Selain itu, hari ini, kamu membawa pacarmu pulang. Sebagai paman, Anda benar-benar harus ada di sana. Duduk dulu. Ah, Luan, ini adalah tanda kecil penghargaan paman saya. Anda benar-benar harus menerimanya. Memegang. Ini, itu tidak perlu. Cepatlah dan terimalah. Bagaimana menurutmu? Ranran, ini semua adalah keinginan tulus paman saya. Bagaimana mungkin aku mengecewakanmu? Terima kasih, paman. Sudahlah. Untungnya itu hanya amplop merah. Itu tidak terkirim. Barang berharga lainnya. Ah, Luan. Yang ini, pusaka keluarga Shen kami. Hanya diwariskan kepada menantu perempuan saja dari generasi ke generasi. Anda benar-benar harus menerimanya. Keluarga kami. Perempuan adalah pemimpin. Dengan itu, Ranran setelah. Aku tidak akan berani menindasmu lagi. Jimat ini. Itu diperoleh khusus oleh Paman Tang. Ah, Luan. Jangan merasa jijik karenanya. Terima kasih, Bibi. Terima kasih, Paman Tang. Putra, ibu tahu. Kaum muda, energik, pemulihan cepat. Namun Anda harus tahu cara menahan diri. Ah, Luan. Bagaimana menurutmu? Ya. Bibi memberi pendapat yang bagus. Makanlah dengan perlahan. Kamu anak nakal kecil. Apakah mereka benar-benar mengguncang tempat tidur sepanjang malam? Kakakku adalah orang yang jujur. Itulah tingkat kekuatannya. Kamu tidak tahu malu. Baiklah, kita tidak usah bicarakan ini lagi. Itu. Bukankah kau bilang kau menginginkanku untuk? Apakah kamu akan berpura-pura menjadi pacarmu dan pergi ke rumahmu? Ayo berangkat. Oke. Ibu dan ayah sudah pergi. Ah, Luan, anak itu, berperilaku baik dan bijaksana. Dia sama sekali tidak memiliki kesan sebagai seorang wanita muda yang kaya. Aku. Semakin saya memperhatikannya, saya semakin menyukainya. Suami. Akankah dia menjadi pasangan takdir Ranran? Tanpa memedulikan. Dia adalah anak pertama Ranran. Gadis itu membawa kembali. Jadi begitu. Mereka seharusnya segera tiba di sini. Usia untuk menikah. Kita sebagai orang tua. Kita setidaknya harus menawarkan dukungan. Benar? Sekarang. Itu juga harus. Siang Ranran terus terang. Tolong sebutkan identitas kami. Pesanan Yusia. Semua yang abadi memberi penghormatan. Metropolitan. Anda akhirnya memutuskan untuk keluar dari masa pensiun. Berlaku segera. 5 sekte dari sekte Awan Giok. Secara resmi mencabut larangan tersebut. Tangju. Pergilah dan persiapkan beberapa hadiah yang berhubungan dengan keabadian untukku. Ranran adalah master sekte muda dari sekte Awan Giokku. Saya tidak ingin dia terlihat terlalu lusuh saat datang berkunjung. Tangju dari Aula Pedang Sekte Awan Giok menerima perintah untuk membantu. Mengapa? Bukan itu. Aku tidak pernah menduga kamu akan seperti ini. Terlihat konyol. Kamarnya cukup rapi. Itu. Astaga. Ini rumahmu.
Berapa biaya untuk villa sebesar itu? Namamu Chen Ran. Pria berusia 26 tahun dari Beijing Utara. Para eksekutif perusahaan. Pacarku. Inilah identitas Anda hari ini. Apakah kamu ingat? Ingat. Benar-benar mengingat atau tidak? Mengulang. Mengulang. Nama saya Chen Ran. Pria berusia 26 tahun dari Beijing Utara. Para eksekutif perusahaan. Dia adalah pacarnya. Orang tua. Aku tidak akan pernah menikahi siapapun selain Chen Ran dalam kehidupan ini. Anda harus putus dengannya sesegera mungkin. Ide saya untuk menikahi Li Jong. Apa? Kamu harus memutuskan pertunanganmu dengan Xiao Zong. Suting Luan, kamu gila. Keluarga Li dan keluarga Sukami adalah teman lama. Li Zong sangat mencintaimu. Mengapa kamu tidak mau menikah dengannya? Di samping itu, bahkan jika kamu tidak ingin menikahinya, kamu tidak perlu menemukan siapapun. Apa yang harus dilakukan? Para eksekutif perusahaan. Saya Chen Ran. Pria berusia 26 tahun dari Beijing Utara. Saya adalah sebuah perusahaan. Para eksekutif perusahaan. Mencoba menipu kita. Sudah cukup. Saya sudah mengatakannya di sini. Saya, Suting Luan. Tumbuh dewasa. Saya benci diberitahu apa yang harus dilakukan. Aku punya hidupku sendiri. Omong kosong. Ini omong kosong belaka. Eksekutif perusahaan kecil ini. Kehebatan atau kemampuan apa yang dimilikinya? Bisakah kau menikah denganku? Putri sulung keluarga Su di Beijing Utara? Dia seorang eksekutif perusahaan terkutuk. Membuka. Paman dan Bibi. Kalian semua telah ditipu oleh Ah Luan. Orang ini. Dia sama sekali bukan seorang eksekutif senior. Dia sangat imut. Paman dan Bibi. Lihat. Rumah mereka. Mereka semua sekarang tinggal di daerah pedesaan yang kumuh itu. Paman dan Bibi. Daerah pegunungan bobrok tempat mereka tinggal. Saya mengetahuinya dengan sangat baik. Dia miskin, tetapi menggemaskan. Si kecil imut. Mendengus. Jadi bagaimana jika Anda miskin? Apakah aku memakan nasimu? Kamu membuka mulutmu dan berkata, si kecil imut. Ada apa? Kamu baik-baik saja. HMPH. Ada apa? Anda masih belum yakin? Latar belakang keluarga. Saya lahir di keluarga bergengsi. Tentang kemampuan pribadi. Saya belajar di Stanford. Tentang hobi. Saya seorang atlet anggar amatir. Juara. Dalam hal apa Anda dapat dibandingkan dengan saya? Ah. Oh. Xiao Zong. Dia juga menguasai ilmu pedang. Mengapa? Paman. Tidak. Ketika saya belajar di luar negeri. Aku sudah belajar sedikit. Beruntung. Saya telah memenangkan beberapa kompetisi amatir. Juara. Lihatlah. Dalam aspek apa Xiao Zong? Tidak lebih baik dari si kecil imut ini. Mendengarkan Phoenix. Berhentilah bersikap begitu keras kepala. Keluarga Li. Ayahmu dan aku. Mereka semua saling mengenal luar dan dalam. Kamu akan menikah dengan Xiao Zong? Paruh kedua kehidupan ini. Anda akan mendapatkan sesuatu yang istimewa. Menikahlah dengannya. Apakah ada bagian kedua dari kehidupan? Belum tentu. Anda. Sebenarnya, ilmu pedang. Saya juga tahu sedikit tentang itu. Kamu juga tahu ilmu pedang. Bagaimana menurut Anda? Teknik pedangku. Bisakah dia mengalahkan pemimpin sekte muda itu? Xiao Zongsheng. Dia juga tahu teknik pengendalian pedang. Pemimpin sekte muda ini memiliki kualitas seorang kaisar abadi. Ada apa dengan tanganku? Keduanya 2 kali lebih efektif dengan setengah usaha. Selain itu, aku, sang pedang abadi, telah membimbingmu sejak kecil. Garis keturunan ilmu pedang. Sudah mencapai puncak. Dunia saat ini. Puncak pedang abadi. Hanya dia. Saya meminta Anda untuk mempersiapkannya. Bagaimana hadiah Xian Dao? Semuanya sudah siap. Datang. Seperti yang Anda instruksikan. Hadiah pernikahan senilai miliaran telah disiapkan. Pulau pribadi yang penuh dengan energi spiritual. Pedang yang tak tertandingi. Dan tanaman abadi. Sepasang bunga teratai yin yang. Oke. Dengan 4 hal ini. Hampir tidak cukup. Kita bisa melamar tuan muda. Memanggil murid-murid aula pedang. Ayo ikut aku ke keluarga Su. Melamar tuan muda. Ya. Pah, kamu berpura-pura untuk apa? Kamu si kecil imut. Saya takut bahkan aturan anggar. Saya tidak tahu. Dia juga menguasai ilmu pedang. Menurutku, kamu pandai bersikap manis. Ini Leaf. Anda menyombongkan diri tanpa berpikir. Pagar. Itu adalah keluarga biasa. Apakah mungkin untuk mengaksesnya? Kamu benar-benar pandai dalam hal ini. Kesehatan saya buruk saat saya masih muda. Saya berlatih ilmu pedang dengan Paman Tang selama beberapa tahun. Meskipun saya tidak pernah menang. Tetapi, saya tidak pernah kalah. Anak, jangan salahkan aku karena tidak memberimu kesempatan. Jika kamu bisa mengalahkanku, aku beri kamu 1. Bersainglah secara adil dengan saya. Kualifikasi ahluan. Jika tidak, saya sarankan Anda untuk lebih sadar diri. Keluar dari sini secepatnya. Meskipun Shenran tampak konyol, namun dia seharusnya tidak menjadi orang yang gegabah. Mari kita percaya padanya kali ini. Oke, bandingkan jika Anda mau. Oke, ahluan.
Saya akan segera memberitahu Anda. Siapa sebenarnya? Itulah orang yang benar-benar pantas untukmu. Memotong. Paman. Di mana ruang ganti? Menunggu. Ayo. Dia. Yakinlah. Dia. Luan-luan. Ayah tidak punya kesempatan. Tanya kamu. Hal ini. Siapa yang memberikannya padamu? Yang ini adalah Ibu Chenran. Hadiah yang kau berikan padaku. Dikatakan. Untuk calon menantu perempuanku. Pusaka keluarga yang disiapkan secara khusus. Kalau aku tidak salah. Itu adalah harta karun sektawan Giok. Ditelepon. Mutiara roh tertinggi. Kuasai itu. Tidak apa-apa. Kuasai dunia. Anggota sektawan Giok. Dalam keluarga kami, wanita adalah yang memimpin. Di masa depan, Ranran berani menggertakmu. Anda mengeluarkannya. Mutiara roh tertinggi. Kanan. Maksudmu mengatakan, ibunya Chenran. Ini adalah sektawan Giok. Muneo. Klan Kekaisaran. Hal ini, saya hanya menebak. Sektawan Giok ini, sedikit diketahui. Kekuatan sekte tersembunyi di seluruh dunia. Tapi itu sangat kuat. Bahkan orang terkaya di dunia pun harus menjilatnya. Lebih baik percaya itu ada. Itu bukan hal yang mustahil. Saya mengerti. Ayah, saya akan mencari kesempatan untuk menguji Shenran. Tetapi, mengesampingkan semua itu, ayah masih mendukungmu. Bagaimanapun juga, pernikahan adalah peristiwa besar dalam hidup. Kamu yang memutuskan. Siapa yang kamu suka? Siapa menantu keluarga Susaya? Ayah, bagus. Tante, Yisheng. Ini adalah Yisheng. Pedang ini diberi nama Broken River. Pamanmu. Itu disembunyikan di ruang bawah tanah selama bertahun-tahun. Saya mengeluarkannya dan memainkannya setiap hari. Aku sangat menyukainya. Inilah pedang abadi saat itu. Diperankan oleh Tangju sendiri. Sangat tajam. Xiao Tang. Ilmu pedangmu sungguh hebat. Kamu layak mendapatkan pedang ini. Menangkan si kecil imut itu. Sama sekali tidak ada masalah. Flasheng. Terima kasih, Bibi. Si kecil imut. Mari kita lihat bagaimana kamu mengalahkanku. Heng, bukankah itu sungai yang rusak? Itu ditempa oleh pedang abadi. Ini mungkin. Pedang apa yang dibawa Xiaoran? Hancur dalam satu kali hantaman. Wanita tua. Kamu terlalu bias terhadap Xiao Zhong. Saya tidak peduli dengan semua itu. Xiao Zhong adalah menantu yang saya pilih. Anda biarkan saja putri Anda bersikap keras kepala. Apakah kamu ingin membunuh kami? Bisnis keluarga Su. Berikan semuanya pada si kecil imut itu. Anda. Mengapa? Mendesah. Ada apa? Saya sedang terburu-buru saat meninggalkan rumah. Aku juga tidak membawa pedang. Mengapa kamu masih menggunakan pedang? Tidak peduli pedang apa yang kamu gunakan hari ini. Di depan pedangku yang dapat memotong sungai. Itu semua hanya masalah satu gerakan. Saya menyarankan Anda. Akui kekalahan lebih awal. Agar tidak terluka oleh energi pedangku nanti. Terlambat untuk menyesal. Pada saat itu. Namun, sudah terlambat. Mungkin sebaiknya kita lupakan saja. Itu tidak akan berhasil. Karena aku berjanji padamu aku akan mengalahkannya. Kita tidak boleh mengingkari janji kita. Tidak ada pedang. 1. Tidak ada pedang. Ai Cheng. Jika saya tidak punya pedang, saya bisa menggunakan ini saja. Kamu mempermalukanku. Kamu mempermalukanku. Tidak, aku tidak bermaksud seperti itu. Salah paham. Itu benar. Ketika aku masih kecil, aku bersama Paman Tang. Saat berlatih ilmu pedang, kita semua menggunakan tongkat kayu. Karena hal ini, dengan cara itu, Anda tidak akan secara tidak sengaja menyakiti orang lain. Sheng Mi tucar. Mendesah. Bagus sekali. Menghadapi pedang yang ditempa oleh yang abadi. Li Zong, yang memecahkan sungai. Bahkan jika kita ditakdirkan untuk kalah, kita juga harus menunjukkan semangat kita. Ini keterlaluan. Kamu pikir kamu bisa melukai seseorang hanya dengan ranting pohon yang patah? Kamu pikir kamu siapa? Pedang abadi. Bersiaplah untuk mati. Lihat ini. Anak ini juga tahu. Cabang adalah cabang. Bagaimana bisa dibandingkan dengan sungai yang rusak? Sama seperti dia dan Xiao Zong. Itu dunia yang berbeda. Energi pedang. Mungkinkah pemimpin sekte muda itu bangun lebih awal dari jadwal? Cepat, masuklah bersamaku. Sungai rusak. Rusak. Ini tidak mungkin. Sungai yang rusak ini. Tapi itu ditempa oleh pedang abadi. Bagaimana anak ini bisa terlibat? Tersentuh oleh cabang. Itu rusak. Ya atau tidak? Pedang ada di rumah. Itu sudah dirusak. Dengan baik. Itu. Paman Su. Aku sangat menyesal. Sebenarnya, aku tidak bermaksud begitu.
Berapa harga pedang ini? Aku akan mengganti rugimu. Anda membuatnya terdengar begitu mudah. Apakah Anda pikir ini pasar sayur? Ayo kita pergi. Ayo kita pergi. Paman Su saat itu. Untuk menangkap sungai yang rusak ini. Biayanya 200 juta penuh. Kamu si kecil imut. Bisakah Anda sanggup membayarnya? 200 juta. Aku baru saja menyewa pacar. Pulang kampung untuk tahun baru Imlek. Tidak akan memberikan kekayaan keluarganya. Mereka mungkin kehilangan segalanya. Tidak mampu membayarnya kembali, ya? Saya punya solusinya. Selama kamu meninggalkan Ting Luan, masalah ini, aku bisa membiarkannya pergi. Aku berjanji pada Ting Luan. Aku ingin berada di sisinya selamanya. Tante, tenang saja. Bahkan jika saya harus menjual semua yang saya miliki, kami pasti akan memberi Anda kompensasi. Orang ini, anehnya, dia cukup bertanggung jawab. Perspektif saya, Su Ting Luan, memang bagus. Siapapun bisa membanggakannya. Jika Anda hari ini, saya tidak mampu kehilangan uang ini. Jangan pernah berpikir untuk meninggalkan pintu ini. Itu hanya pedang yang patah. Berapa nilainya? Paman Tang, apa yang membawamu ke sini? Ah, kamu si kecil imut. Mengetahui bahwa dia tidak mampu kehilangan uang. Saudara-saudara miskin di desa Anda ini. Hubungi mereka di mana-mana. Kau akan menyumbangkan uangmu untukku, kan? Hanya kalian yang imut. Mampu menghasilkan 200 juta. Aku pikir begitu. Kalian semua. Mereka cukup rajin memungut sampah. Sungai yang rusak ini. Itu hanyalah titik terendah dari yang terendah. Hanya kamu sedikit. Mereka masih memperlakukannya seperti harta karun. Paling buruknya, kita akan menunggu beberapa hari saja. Saya akan mengirim seseorang untuk mengantarkan tumpukan lainnya. Ayo lebih baik. Kamu sangat lancang. Beraninya kau mengatakan hal itu? Sungai Pamansu yang rusak adalah yang terburuk dari yang terburuk. Apakah kau sungguh mengira dirimu seorang pendekar pedang abadi? Tunggu sebentar. Tang Jianxian, silakan. Apakah dia pedang abadi Tangju? Jika aku bisa mengenalnya. Tidak apa-apa. Kamu tidak bisa menjadi tuan dari aula pedang sekte awan giok. Tangju, Tang Jianxian. Kau bilang dia adalah pedang abadi. Saya tidak pernah membayangkan akan pensiun dari dunia seni bela diri. Lebih dari 10 tahun. Apakah ada yang masih ingat nama saya? Itu benar. Saya, Paman Tang. Omong kosong pedang abadi macam apa ini? Pandangan saya yang benar. Di mana orang tua pacarku? Berhentilah membual, oke? Jangan menyombongkan diri. Oh, jadi begitu. Pemimpin sekte muda itu takut pada mertuanya. Mengetahui identitasnya. Merasa rendah diri. Izinkan saya menjelaskannya sedikit. Untungnya, hal itu dihentikan. Jika orang tua Nona Su mengetahuinya, Paman Tang melakukan ini untuk beri aku ruang. Pedang palsu abadi. Ini telah menghancurkan segalanya. Aduh, Paman Su. Apakah Anda yakin tidak salah baca? Dilihat dari pakaiannya. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi seorang pedang abadi? Hans Jenkins. Bertahun-tahun yang lalu, aku pernah melihat pedang abadi sekali. Temperamen orang ini, persis sama dengan pedang abadi. Sama sekali tidak salah. Mendesah. Dia sebenarnya mengenal Tang Jianxian. Apakah dia bukan siapa-siapa? Anak laki-laki miskin dari pedesaan. Sebaliknya, mereka adalah orang-orang dari sekte tertutup. Bagaimana itu mungkin? Si kecil imut ini. Bagaimana mungkin dia bisa mengenal Tang Jianxian? Orang seperti ini. Cheng. Tang Jianxian telah datang ke keluarga Su saya kali ini. Apa itu? Ran datang untuk melamar hari ini. Ayahnya. 4 hadiah kecil disiapkan secara khusus. Biar aku bawakan ke sini. Aduh, pedang abadi bisa datang ke keluarga Su saya. Itu sudah merupakan suatu kehormatan besar. Membawa hadiah akan terlalu formal. Mengapa? Etika yang tepat. Tidak bisa dihindari. Angkat barang-barang itu. Ya Isheng Yaiseng. Ini yang pertama. Satu kartu hitam tertinggi 10 miliar. Barang kedua. Sertifikat kepemilikan pulau pribadi. Barang ketiga. Pedang yang tak tertandingi. Aduh, ini benar-benar sesuai dengan reputasinya. Pedang abadi masa kini. Langkah ini. Hadiah yang sangat mahal. Di mana. Semua hal ini adalah benda biasa. Ini adalah yang paling berharga. Yang keempat. Bagaimana Paman Tang berhasil mengambil rumahku? Semua tanaman pot dari halaman telah dipindahkan ke sini. Ini. Mungkinkah? Teratai kembar Yin Yang. Harta karun legendaris ini. Bau. Itu dapat memperpanjang hidup. Semoga Anda hidup hingga usia 100 tahun. Ini. Ini adalah harta yang tak ternilai. Oh, Paman Su. Kalian semua telah tertipu olehnya. Saya pernah melihat ini sebelumnya. Itu anjing yang dia pelihara di halaman rumahnya. Tanaman pot yang rusak. Itu sama sekali bukan apa-apa. Bunga teratai kembar Yin dan Yang. Xiaoran. Benarkah begitu? Ini lucu sekali.
Itu benar-benar ibuku. Tanaman dalam pot. Lihatlah. Dia bahkan tidak dapat lagi meneruskan aktingnya. Menurut saya, hal-hal ini bukan hanya palsu, tetapi memang palsu. Bahkan pedang tang abadi ini. Itu palsu, bukan? Aku melihat bunga ini. Warna-warna cerah. Aroma yang kaya. Itu seharusnya tidak palsu. Aduh, Paman Su, apakah Anda tidak mengerti? Seperti dia. Aku tidak akan pernah bisa memakannya seumur hidupku. Seorang pria miskin dengan 4 piring. Bagaimana mungkin Anda mendapatkannya? Seperti teratai kembar Yin Yang. Harta karun seperti itu? Li Jong, kamu sudah keterlaluan. Saya tidak peduli apakah itu benar atau salah. Bahkan jika itu benar-benar tanaman pot. Itu juga Ibu Chen Ran. Sebuah tanda hatiku. Pernahkah Anda mendengarnya? Mengirim bulu angsa dari jarak ribuan mil. Omong kosong, hadiah kecil punya makna besar. Sampah jenis ini. Beraninya kau mengeluarkannya? Saya. Ini adalah hadiah dari orang tua Chen Ran. Sebuah harapan yang tulus. Apa hak Anda menyerang pejabat? Saya bisa jatuh jika saya mau. Bukannya keluarga Li saya tidak mampu membayar kompensasi. Ada apa dengan saya? Anda, apa yang kau lakukan padaku? Kau telah menghancurkan teratai. Hal ini menyebabkan terbaliknya Yin dan Yang. Sekarang, Anda hanya memiliki 7 hari untuk hidup. Kembali dan persiapkan pemakaman. Dia adalah, aku menjatuhkan bunga ini. Apakah konsekuensinya sebegitu parahnya? Rasanya, teratai kembar Yin Yang ini. Itu nyata. Tang Jianxian, aku seharusnya tidak bersikap tidak hormat padamu. Silakan. Tolong aku. Aku tidak ingin mati. Anda harus menanyakan ini. Itu bukan aku. Mendesah. Tidak. Saudara Chen. Tuan Shen. Aku seharusnya tidak menentangmu. Mohon maaf atas pelanggaran kecil saya. Buka mulutmu. Bantu aku dan Tang Jianxian. Mohon belas kasihan. Aku hanya orang desa. Tidak terlalu mampu. Selain itu, masalahku sendiri. Saya belum menyelesaikannya. Selama kamu bersedia menyelamatkanku. Saya akan membayarnya untuk Anda. Karena memang begitulah adanya. Paman Tang. Mengapa Anda tidak membantunya? Ran, kamu masih terlalu berhati lembut. Hehe. Namun, barang-barang yang menyelamatkan nyawa ini. Tapi itu tak ternilai harganya. Keluarga Li Anda. Aku takut. Saya tidak mampu membelinya. Ginseng berusia ribuan tahun. Lingzi 10.000 tahun. Yang ini bisa menelan biaya ratusan juta. Tetapi, dengan kekuatan keluarga Li kami, gertakkan gigimu. Membeli beberapa tanaman bukanlah suatu masalah. Kok masih banyak sekali? Begitu banyak harta dan tanah yang diberkati. Ah, berapa biayanya? Bagaimana? Apakah Anda enggan berpisah dengannya? Jika Anda tidak sanggup berpisah dengan barang-barang itu, simpan saja barang-barang ini. Pergilah dan dikuburkanlah bersamaku. Apapun yang bisa menyelamatkan hidupku. Ini, apa sih sebenarnya benda-benda itu? Apa yang kamu tunggu? Ayo cepat beli. Lebih berlama-lama. Kau sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Saya akan pergi sekarang. Paman Tang, trik sulapmu sungguh menakjubkan. Dia langsung terintimidasi. Sihir. Aku hanya melihat anak ini. Sangat menyebalkan. Itulah sebabnya saya menggunakan sedikit trik. Tuan Shen, Tang Tua. Bagaimana hasilnya? Apakah hadiahnya sudah terkirim? Ini. Terjadi kecelakaan kecil. Teratai kembar Yin yang hancur. Hanya bunga teratai. Kami punya banyak sekali di rumah. Bawalah beberapa pot lagi lain kali. Masalah sudah selesai. Silakan datang kembali lagi segera. Jangan curi perhatian Ran. Ya. Jadi semuanya. Aku tidak akan mengganggumu lagi. Aku akan memberikannya padamu, Tang Jianxian. Berhenti. Katakan padaku dengan jujur. Apakah ada yang salah, menyembunyikannya dariku? Berdiri tegak. Aku bertanya padamu. Bagaimana keluarga Anda bisa memberikan begitu banyak hadiah? Sungguh hadiah yang sangat berharga. Kamu sudah memberitahuku sebelumnya. Orang tuamu keduanya berasal dari pedesaan. Apakah kamu berbohong padaku? Dengan baik. Tidak. Sama sekali tidak. Semua itu palsu. Tanaman pot itu nyata. Tidak. Aku juga tidak tahu. Mengapa paman dan bibiku begitu bersemangat? Apakah Anda orang kota? Semua orang tertarik dengan gadget kecil ini. Tidak terlihat palsu. Tapi orang ini. Mereka sebenarnya memiliki artefak ajaib yang mampu membalikan yin dan yang. Sebut saja itu hal kecil. Bahkan jika itu memamerkan kekayaan. Bukan begitu caramu pamer, kan? Apakah Ahluan dan Xiaoran sedang tidur? Hahaha. Ayah, apakah ada yang salah sampai terlambat? Oh, begitulah adanya. Aku dan ibumu. Saya sangat puas dengan Xiaoran. Aku hanya ingin.
Kedua pasang orang tua. Kapan kita harus bertemu? Makan santai. Pertemuan kedua orang tua.